Ini adalah hukuman neraka bagi orang-orang yang berhati dingin dan tidak suka menolong orang lain selama hidupnya. Ia akan dibukukan selama 100 tahun. Karena Jimin adalah seorang pemadam kebakaran dan suka menolong orang selama hidupnya, tentu saja ia akan bebas dari hukuman itu. Saat dalam perjalanan menuju pengadilan neraka berikutnya, salah satu malaikat pendamping keceplosan dan berkata kalau adik Jimin sudah mati dan menjadi arwah gentayangan. Jimin yang selama ini tidak mengetahui kabar adiknya tentu saja sangat terkejut. Bahkan kini perjalanan mereka menuju persidangan berikutnya mendapat masalah karena kereta gantung itu akan terjatuh. Para malaikat pendamping berusaha mempertahankan diri mereka, tapi Jimin masih tetap terdiam dan tak berbuat apa-apa. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Jimin memberanikan diri untuk menolong malaikat pendampingnya. Sebab Jimin masih membutuhkan pertolongan mereka untuk melewati sidang-sidang di neraka berikutnya. Pengadilan neraka berikutnya adalah untuk orang-orang yang suka berkhianat selama hidupnya. Lagi-lagi, karena Jimin tidak pernah berbuat seperti itu dalam hidupnya, maka ia bisa melewati neraka bagi orang yang berkhianat dengan mudah. Jimin pun akan melanjutkan ke neraka berikutnya. Dan saat dalam perjalanan, salah satu malaikat pendamping mengatakan kalau arwah penasaran adik Jimin harus dimusnahkan. Mendengar itu semua, tentu saja Jimin benar-benar memohon kepada para malaikat jangan mengeksekusi adiknya. Tapi malaikat berkata kalau arwah penasaran adiknya akan mengacaukan alam baka. Inilah dia orang yang sudah tak sengaja membunuh adik Jimin. Dan pada suatu malam, dalam keadaan mabuk, pemuda itu menemui ibu Jimin dan memberikan sebuah peta kepada ibu Jimin di mana tempat jasad adik Jimin dikuburkan. Saat sang ibu membuka peta itu, ada arwah adik Jimin juga berada di sana. Sementara itu, Jimin masih harus melanjutkan sidangnya. Pria ini akan mendapat hukuman di neraka bagi orang-orang yang suka melakukan kekerasan selama hidupnya. Mereka akan dimasukkan ke dalam lubang berisi batu yang akan memukulinya terus-menerus. Hukuman itu diberikan kepadanya karena saat masih muda, pria ini sangat suka memukuli adiknya yang mengalami penyakit kurang gizi. Para penuntut berkata, tak seharusnya seorang kakak melakukan itu kepada adiknya yang sakit. Bahkan sampai saat Jimin sudah berpisah dengan adiknya dan kini Jimin meninggal dunia, ia belum sempat meminta maaf kepada adiknya. Sehingga mau tak mau, Jimin harus menerima hukuman atas dosa yang sudah ia buat. Saat akan dihukum, malaikat pendamping meminta kepada hakim untuk menunda dulu hukumannya dan membiarkan Jimin menjalani sidang di neraka berikutnya terlebih dahulu, yaitu neraka bagi orang-orang yang bermasalah dengan keluarga. Dan neraka itu berkaitan dengan dosa Jimin yang memukuli adiknya itu. Saat persidangan berikutnya terungkap lagi fakta bahwa Jimin bukan hanya pernah memukul adiknya, tapi ternyata Jimin juga sempat ingin menghilangkan nyawa ibunya waktu ia masih muda. Sebab mereka hidupnya sangat susah, ibunya juga terus sakit dan adiknya mengalami kurang gizi. Oleh karena itu Jimin ingin mengakhiri hidupnya dan keluarganya. Tapi saat Jimin akan melakukan itu, adiknya memergokinya dan mencegah Jimin. Disitulah juga Jimin memukuli adiknya. Lalu setelah itu Jimin pergi meninggalkan rumah dan tak pernah kembali lagi setelah 15 tahun. Malaikat pendamping bingung bagaimana lagi cara menolong Jimin, sebab itu adalah dosa yang sangat berat. Tapi malaikat pendamping tetap berusaha membela Jimin. Namun jaksa malah menunjukkan sesuatu yang Jimin tak ketahui. Sebenarnya saat Jimin akan membunuh ibunya, ibunya sadar akan hal itu dan hanya diam saja sebab tak ingin membuat Jimin merasa bersalah. Makanya sang ibu hanya pasrah. Setelah mengetahui itu, Jimin benar-benar menyesal. Tapi semua sudah terjadi dan Jimin akan dihukum. Namun Jimin benar-benar terbantu karena ternyata kini sang ibu sudah memaafkan kesalahan anak-anaknya. Berkat maaf sang ibu, dosa Jimin dianggap sudah dihapuskan dan Jimin dianggap lolos di semua persidangan di neraka ini dan akan direinkarnasi.